Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Handoko. Kedatangan teman kecil saya, Bro Andi namanya. Teman saya waktu di Medan, kita berteman udah lama banget ya. Dari tahun berapa tuh? 90. Jadi kami satu SD bareng. Yang pada akhirnya bertemu di Jakarta, kita ngadu nasib di Jakarta, menemukan jalannya masing-masing. Alhamdulillah bisa bermanfaat lah untuk banyak orang. Insyaallah, amin ya. Oke, nah saya tuh dengar teman saya ini punya usaha travel, umroh dan haji. Ya, betul ya. Tapi sebelumnya kenalan dulu nih. Ya teman-teman di. Oke, teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan oleh Brother Popo, saya teman SD-nya, teman kecilnya. Kita bertemu tahun 90, tapi sempat berpisah ya. 95. Sekian belas tahun, akhirnya bertemu lagi di Jakarta. Nama saya Andi Farabi. Ya, saya entrepreneur, bisnis di dunia umroh dan haji. Dan ya ada beberapa bisnis lain yang dijalankan. Nah, ini yang menarik nih. Yang kita bahas tentang bisnis umroh dan haji. Sementara kita tahu nih, corona di Saudi sana di stop. Namanya apa? Umroh hajinya apa? PT apa? Oh iya, PT Jasa Wisata Nusantara. Jawara. Ya, nama brandnya Jawara Tour. Jawara. Ya, bukan berarti Jawara Jagoan ya, bukan. Itu sama hanya kayak- singkatan saja. Kayak organisasinya Ibu Farah Idris tuh. Apa tuh? Jawara juga. Jawara juga ya. Jawara juga. Ya. Jawara juga. Jawara dalam hal kualitas, insya Allah. Oke, insya Allah. Amin. Nah, kembali ke tadi bisnis umroh dan haji. Kita tahu sekarang ini corona, di mana seluruh dunia mengalami dampaknya. Dan pemerintah Saudi Arabia pun untuk saat ini masih menghentikan ya proses kegiatan umroh dan haji mungkin ya. Ya. Bagaimana nih dari sisi seorang Brother Andi gitu dengan masalah seperti ini, kan pasti ada tuh jamaah-jamaah yang sudah. Pasti. Nah, itu gimana menghandle-nya? Oke bro, jadi untuk umroh di stop itu di tanggal 27 Februari. Itu ya agak sedikit mendadak keputusan dari Saudi untuk meng-cut visa untuk umroh. Padahal kita sudah prepare untuk jemaah yang bulan Maretnya. Itu kita ada dua grup bulan Maret dan 2 grup bulan April. Itu ya di cancel semua. Kondisi corona ini sangat berimbas ya. Semua ini itu pasti. 27 Februari kita nggak bisa nge-apply visa, di kantor tuh masih buka bro, sampai pertengahan Maret. Masih buka penerimaan? Enggak. Penerimaan untuk bro udah stop. Udah stop. Cuma kantor masih buka. Secara organisasi masih Iya, masih buka sampai pertengahan Maret. Karena kondisi PSBB ya seperti ya, Jakarta udah mulai meningkat drastis, kita tutup. Kantor tutup, baru buka kemarin, Senin kemarin. Datang lagi. Bukan, jadi kantor buka saja. Buka aja. Tapi tidak ada pendaftaran, karena nggak boleh. Nggak boleh. Iya, selama visa umroh itu belum terbuka oleh Saudi, ya kita travel itu nggak boleh menerima. Ya mungkin menerima boleh, tapi tidak menjanjikan kapan berangkatnya. Karena sampai detik ini, ya pihak Saudi juga belum memberikan kepastian kapan. Bahkan haji dari pemerintah kita udah memutuskan untuk tidak berangkat haji. Final ya, oke. Kenapa, bro, memutuskan bisnis umroh dan haji? Oke. Ini agak personal ya. Personal ya. Jadi biar dapat insight-nya. Insight-nya siap. Ya, oke. Jadi aku tuh dulu kerja bro ya di salah satu di industri otomotif 10 tahun, terus memutuskan untuk hijrah ke bisnis umroh haji ini karena tahun 2014 Desember itu aku umroh, terus sama istri, sama keluarga. Ya di situ tuh kalau kita bicara hidayah kan kita jemput ya. Nah ini umroh itu menurut aku cara aku untuk menyebut hidayah. Dan alhamdulillah selama di sana ya Allah banyak menunjukkan hal-hal yang wah ini harusnya ini. Lo entah harusnya begini. Oh ini loh hal yang membuat lo tenang gitu. Ya, ternyata memang setiap manusia itu yang membuat tenang itu adalah kembali kepada Allah. Gitu. Nah terkait dengan hidayah, jujur
yang membuat aku itu benar-benar udah capek deh kondisi begini, pengennya yang lurus aja deh. Kematian, melihat kematian, ya oke lah, ini kayaknya harus benar-benar hijrah. Nah, pas di Saudi itu hari terakhir sebelum pulang ke tanah air, berat banget tuh hati itu, berat banget ninggalin tanah suci. Doanya adalah, ya Allah, kalau memang kau berkenan ya Allah, panggillah hamba sering-sering ke tanah suci-Mu ini. Udah tuh balik tuh tanah air kerja. Selama kerja tuh udah gak konsen bro. Jadi kayak belum move on aja dari Mekah dan Madinah gitu kan ya. Sampai akhirnya berjalan berapa bulan, aku memutuskan untuk resign. Resign tujuannya untuk membangun bisnis di dunia umroh haji. Nah, kenapa memilih itu? Kenapa nggak milih, kan ada bisnis tahun berapa, 2014 tuh lagi kuliner lagi booming-boomingnya gitu. Ya. Kenapa memilih itu? Kenapa? Ya karena dari mulai pulang umroh bulan kerja itu belum move on dari tanah suci. Jadi pengen kembali lagi ke tanah suci gitu. Nah, Allah kasih tunjuk caranya. Caranya apa? Ya buat travel umroh haji. Jadi kalau mau sering-sering gitu. Nah, kerja sekalian. Kerja sambil ya bisnis untuk beribadah. Gitu. Betul. Ya. Hambatannya apa sih ketika kita membuat bisnis umroh ini? Apa sih, ada nggak sih ketika proses merintisnya? Ya, jujur yang pertama adalah birokrasi kita. Birokrasi. Ya, karena untuk membuat izin umroh itu butuh waktu yang cukup panjang. Oke. Nggak lama. Nggak sebentar. Jadi prosesnya ya kalau sekarang dijabarkan lama nih. Ya intinya itu, birokrasi kita itu membuat kita untuk membuat suatu bisnis di umroh haji itu butuh proses waktu yang cukup panjang. Nggak salah juga. Kenapa? Karena ya filter ya. Pemerintah juga memfilter itu. Bener nggak sih ini orang capable? Kau kan tahu kan, selama ini banyak developer yang iya benar. Nah, jadi sehingga ya bagus juga. Nah, cuma itu effort kita lah. Pihak Arab Saudi dengan perusahaan-perusahaan umroh di tanah air tuh mereka support nggak sih sebenarnya? Support ya? Sangat support. Iya, pemerintah support. Jadi banyak sebenarnya kebijakan Arab Saudi itu yang mendukung kita. Cuma memang akhir-akhir ini. Apa karena jumlah yang umroh jemaah umroh itu mayoritas orang Indonesia? Hampir 40% itu cuma Indonesia yang umroh. Jadi apalagi Desember itu kita udah kayak di pasar baru aja bro. Indonesia semua. Jadi bahkan di sana tuh bisa bahasa Indonesia ya. Kebanyakan berdagang bahasa Indonesia. Bisa. Oke. Kembali lagi tadi ke corona. Jadi kegiatan itu sama sekali sudah terhenti. Sekarang vakum. Tidak boleh jualan, tidak boleh cari. Jualan sih mungkin masih boleh bro ya, karena memang tidak ada kebijakan tegas dari pemerintah itu tuh, nggak boleh gitu. Cuma kita nggak boleh menjanjikan sama jemaah, dan jemaah juga nggak ada yang mau daftar bro kondisi sekarang. Nggak berani juga. Ya kan, jemaah aku yang udah tertunda ini aja sudah mulai agak gelisah sebenarnya. Komplain sih enggak, cuma nanya Pak kira-kira gimana ke depannya. Bagaimana nih keputusannya? Ya aku menyampaikan, ya ini dari Saudi semuanya. Bukan dari kita. Bahkan pemerintah kita juga harus menentukan. Tetap kita menunggu kebijakan dari Arab Saudi. Prospek bisnis umroh ini bagus. Bagus ya. Bagus. Ya insya Allah ya bagus, karena itu kan kiblatnya kita sebagai seorang Muslim, dan setiap orang yang mampu kan diwajibkan ke sana. Jadi jangan bilang kalau ibadah umroh haji itu sunnah ya, apalagi haji. Itu wajib bagi yang mampu. Nah, mampu dalam hal ini bukan hanya mampu finansial. Bukan finansial, hati juga harus mampu kan. Nah, cuma kadang-kadang kemampuan kita ini hilang karena cinta dengan dunia, bro. Ya kan? Wah, orang bohong, bro. Kenapa belum haji? Nggak ada duit. Mobilnya si Arfi. Bohong banget, bro. Benar. Gitu kan? Apa tuh pengalaman menarik selama berbisnis umroh itu terkait jamaah atau apapun lah di sana? Ada nggak sih pengalaman yang menarik terjadi selama di Mekah, di Madinah gitu terkait jamaah? Yang paling masih memorable itu apa itu? Ya banyak ya. Yang terakhir itu Januari kemarin lah. Masih umroh masih jalan. Kemudian aku yang bawa jemaahnya. Itu ya ada satu orang jemaah yang hilang, masih muda, masih umur 22 tahun, laki-laki.
Kita baru selesai dari ibadah umroh, mau balik ke hotel, tiba-tiba dia terpisah dengan jemaah. Ya karena masih muda kita mikir, mungkin dia mau belanja, mau mampir belanja. Itu jam 4 sore bro, jam 4 sore sampai maghrib nggak balik. Kondisi pasti pakai ihram, nggak bawa uang, nggak bawa dompet, nggak pakai CD juga. Iya, ihram doang gitu kan. Iya, maghrib nggak ketemu, nggak balik, isya nggak balik, kita tunggu sampai subuh nggak balik juga, sampai keluarganya juga nangis-nangis. Ya akhirnya pas waktu habis subuh, habis sarapan kita cari tuh sampai zuhur, kita muter-muter daerah sekitaran masjid, sekitaran Ka'bah, nggak ketemu. Sampai akhirnya habis asar, keluarganya saya ajak berkumpul di lobi hotel. Ya, kebetulan kita besoknya mau ke Madinah. Jadi mau nggak mau ya saya sampaikan, ini kalau sampai besok beliau nggak balik, jemaah akan saya bawa ke Madinah. Tapi tim saya ada 1 orang yang nunggu di sini. Ya, ini pahit-pahitnya nih. Ya, saudaranya nangis ya. Terus saya tanya sama kakaknya, Kak, emang masalahnya apa sih pesan begini gitu kan? Kita kan berantem masalah shopping kali, masalah duit ya. Berantem terus sampai adiknya ini mengeluarkan kata yang kurang pantas tanah suci, dia langsung kabur gitu aja. Kakaknya tersinggung kan, sakit hati. Terus aku arahkan untuk gimana nih, ikhlas nggak nih? Adiknya dimaafkan nggak? Karena ini tanah suci, bukan Indonesia. Tanah suci ini Haramain, orang-orang yang berhati, maaf nih, kotor itu nggak diterima di sini. Ya alhamdulillah kakaknya menerima itu dan dia ikhlas, dia maafkan adiknya. Selang 2 menit adiknya datang. Berarti benar deh yang disampaikan, kalau kita niatnya nggak benar di sana pasti ada aja yang di manasik gitu. Aku di manasik jemaah sebelum berangkat itu yang pertama disampaikan ke jemaah bukan rukun umroh, tapi nawaitu. Ya, karena kan niat dulu yang penting. Kalau niatnya udah benar, semua akan lancar insya Allah. Jemaah itu bermacam-macam niatnya. Ada yang hanya untuk belanja, ada. Waktu aku pertama kali baru pertama umroh, itu malah nggak pernah sama sekali ke Mekah. Di hotel aja. Tanya apa nggak tahu? Nggak. Nanti dia di hotel aja ya. Jadi nggak pernah ngelihat dia itu. Nggak pernah. Jadi dia entah kenapa di hotel aja. Kita bingung. Orang kenapa nggak pernah umroh wajib nggak juga. Ngapain gitu? Jadi kalau shopping itu ikut. Tapi kalau maksud nggak ya? Bingung kan? Ini kenapa gitu ya? Semua tergantung dengan niatnya lah. Kalau kendala-kendala akomodasi gitu ada nggak sih kendala-kendala? Akomodasi pasti ada lah ya secara teknis ya. Tapi kalau untuk yang majornya sih nggak ada. Contoh misalnya ketersediaan bus itu ada, hotel aman insya Allah. Ya kalau mengenai waktu terlambat itu udah hal yang wajar sebenarnya. Lagi kan kita ini kan bawa jemaah nggak sedikit, minimal 45 orang misalnya. 45 orang itu beda-beda karakternya. Jadi kita, Bu, kita jam 7 ini udah harus kumpul, Bu. Kalau nggak ntar ditinggal bus misalnya. Ada yang belum mandi, ada yang, wah maaf Pak belum sarapan, wah banyak. Akhirnya molor. Nah itu sebenarnya menghambat program. Kalau terkait kayak makanan, menu segala macam, ada nggak sih jamaah tuh komplain, Pak, ini ada. Start gitu? Pasti. Karena kan di sana walaupun kita kalau yang paket reguler kita kan menggunakan catering. Biasanya cateringnya Indonesia yang masaknya. Walaupun yang masak Indonesia, tetap aja bumbunya kan nggak dari Indonesia kan. Berasnya beda. Berasnya beda. Telurnya beda ya? Iya. Telurnya beda. Kadang ada campuran bumbunya yang dari negara lain kan. India. Jadi dia masaknya misalnya sayur kangkung nih, tapi beda rasanya. Nah itu jemaah ada yang, nggak bisa makan. Nah tapi kita berusaha untuk meluruskan jemaah, Bu ini tanah suci. Kalau Ibu bilang nggak bisa terus tuh. Gitu. Ada begitu, haji bro, pas haji dari awal dia sampai ke tanah suci, nggak bisa nih, nggak masuk makannya. Dari mulai awal sampai pulang 40 hari haji reguler ya, nggak makan bro. Makan cuma buah, kentang, makan. Gitu ya? Kasihan. Gitu. Jadi apa yang pikiran segala macam yang selain dengan niat ibadah, perbanyak istighfar kalau di sana. Perbanyak beristighfar. Jadi kegiatan apa sekarang nih? Kan sebagai entrepreneur nih, bisnis di umroh berhenti sebentar gitu ya. Jadi biar
para milenial ini dapat inspirasi lah ketika sesuatu, kan namanya bisnis tuh nggak selamanya naik ya, pasti ada turun. Kita kan sebagai entrepreneur harus punya plan B, plan C agar tetap jalan. Nah, apa nih tipsnya atau apa sih kayak formula apa atau caranya apa sih yang dilakukan, kegiatan apa yang tetap produktif menghasilkan gitu? Formulanya itu ya X kuadrat kali ya. Oke, jadi kalau bicara tips, ya kondisi ini aku bicara based on my experience ya. Yes. Jadi kondisi di mana main bisnis aku tuh lagi stop, sama sekali totally stop, ya nggak bisa berjalan. Ya kita harus berpikir lebih kreatif. Ya, mau nggak mau, ya kan kayak kita dikejar anjing aja nih udah kan harus lari kenceng kan. Ya, jadi kenapa? Karena harus survive. Ya betul. Karyawan harus tergaji. Ya betul. Ya, kan? Ada yang PH nggak? Enggak. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kita doakan ini selesai sebelum akhir tahun ya. Iya. Bawa kempor juga bro. Ya jadi alhamdulillah karyawan masih jalan. Ya jadi karyawan ini aku buat untuk berpikir lebih kreatif. Contoh, masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Hal simpel saja lah. Jual kurma bro. Ada stok kurma nih di kantor. Stok kurma, stok zam-zam, udah jual aja udah. Jual laku habis sudah. Berarti gitu ya. Yang tadinya itu memang kita niat ngejualnya. Gitu. Cuma karena kondisi begini, apa yang bisa kita lakukan? Yang penting ada tetap bisa berjalan, beraktivitas, ya kita bisa menghasilkan. Gitu. Kurma habis dijual, baju gamis dijual bro. Itu dari sana semua. Dari Arab Saudi semua. Alhamdulillahnya ada sih teman kita di salah satu belajar di ini ya di daerah Tanah Abang ya, toko dia kan juga vakum ya. Dia juga bisa support dong ke kita. Jadi kita bantu jadi resellernya dia. Itu asli barang dari Saudi semua. Bukan Tanah Abang. Bukan Indonesia. Tanah Abang, tapi dari Saudi barangnya. Ya bukan dari sini. Bukan buatan sini. Di mana tuh kalau di Mekah itu di museum kan itu museum belanjanya Zamzam Tower. Oh Zamzam Tower ya mallnya. Mallnya kan namanya museum ya. Ya Zamzam Tower. Aku tuh pernah belanja di museum apa gitu. Pokoknya namanya tuh museum. Apa itu namanya? Pokoknya di dekat Zamzam Tower tuh di bawahnya itu mahal-mahal tuh. Aku salah belanja terus itu. Mall itu kan? Mall ya. Mall Zamzam Tower. Zamzam Tower ya. Aku pernah jadi salah strategi. Belanja di situ ternyata ada lebih murah lagi. Oh iya. Jadi salah. Ya kalau di sana di bawah ya, kalau di mall kan dia harga price listnya udah jelas ya. Kalau di bawah itu sama kayak kita di TC sini bro. Negosiasi. Bisa. Iya, makanya kalau belanja ajak mutawifnya jadi bisa negosiasi. Jadi dalam setahun tuh kondisi normal bisa berapa kali tuh? Selalu ikut berangkat. Kalau aku pribadi kan karena memang ada bisnis lain ya. Jadi memang membatasi ya, nggak selalu. Tapi, ya kalau tahun kemarin tuh ya 4-5 kali. 4 kali berangkat. Ya khususnya ada jemaah-jemaah yang eksklusif, potensial yang memang udah rutin dengan kita. Servisnya harus lebih. Itu aku yang berangkat. Pernah nggak sih nangani jemaah korporat gitu perusahaan? Ada gitu. Ada. Lebih enak kemana? Yang reguler biasa orang per orang atau korporat begitu? Bedanya ya plus minus ya. Kalau yang corporate kita lebih mudah untuk mengaturnya. Karena ada dari awal udah di briefing terus nih. Harus sama-sama. Kalau yang grup reguler kan tuh dari mana-mana ya. Itu memang agak lebih sulit. Cuma memang ya kalau yang reguler kan banyak jemaahnya bro. Sekali berangkat bisa 2 grup, 3 grup kan. Kalau yang corporate kan terbatas. Kalau untuk tarif sama aja bagaimana? Apa murah? Apa sih yang membedakan antara kan ada yang berapa juta hotelnya atau maskapainya, kenapa sih ada harga sekian juta gitu? Beda harga. Paket umroh tuh. Oke. Yang pertama flight yang pastinya. Penerbangan. Karena penerbangan ada yang murah, ada yang medium, ada yang high kan. Nah, jadi kita sesuaikan. Kalau kita buat paket yang regular, yang promo, ya flightnya juga harus promo kan. Nah, hotelnya juga harus yang jaraknya agak jauh gitu kan. Jangan mengharapkan harga promo tapi mengharapkan Zamzam Tower. Mungkin. Berat, bro. Berat. Paling jauh berapa kilo jaraknya? Kalau kita di paket promo kita itu di Mekah itu 300 meter lebih kurang. Promo. Kalau yang ini yang VIP-nya ya di Zamzam Tower. Turun hotel, mall langsung masjid. Langsung masjid. Jadi beda di situ ya, jadi hotel sama hotel, flight. Kalau makan mengikuti biasanya. Ikut ini nggak sih kayak yang travel umroh yang lain tuh
ke Turki apa? Oh, ada. Kita ada. Itu gimana? Jadi kita ada paket umroh plus Turki. Biasanya kita buat itu setahun 2 kali. April pada saat musim bunga tulip. Itu bagus sekali. Oh, ternyata tuh ini baru tahu nih. April. Ternyata sebenarnya bunga tulip itu bukan dari Belanda, tapi asli dari Turki. Turki. Betul ya? Betul. Jadi orang Belanda ngambil dari Turki, dikembangkan. Betul ya. Oh. Hanya Turki atau Palestina? Ada Palestina, kita juga ada paket. Kalau umroh plus Palestina kita jarang pakai itu. Kalau Palestina kita buatnya ziarah makam Rasul namanya. Jadi kita ke Kairo dulu, dari Kairo kita ke Palestina, Palestina kita ke Jordan. Nah, di 3 kota ini kita akan menziarahi 12 makam Nabi. Oh iya. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yunus, segala macam Nabi. Jadi dia hanya perjalanan spiritual saja. Itu bagaimana tuh secara karakteristik orang-orang Yordan tadi, orang Mesir sama orang Arab Saudi itu bagaimana sih mereka tuh menyambut kita nih orang Indonesia? Responnya apakah kita kan Indonesia terkenal negara yang paling ramah? Ya kita tuh kalau saya bilang tuh masih kayak feodal lah. Kita ketemu bule, wah bule seneng di Bali kan. Zaman dulu begitu ya. Nah, bagaimana sambutan masyarakat di Timur Tengah sana dengan orang Indonesia itu seperti apa? Ya, so far sih bagus bro, nggak ada masalah. Jadi apalagi mereka tahu Indonesia ini kan negara yang mayoritas Muslim kuat juga Muslimnya, dan kita ramah. Dan mereka sangat senang itu, apalagi Palestina. Palestina itu kalau Indonesia, wah itu senang banget udah. Karena ternyata negara kita yang paling membantu mereka. Udah pasti disambut. Pasti dihormati. Wah, Indonesia luar biasa, masya Allah. Tapi kalau yang lainnya kayak Saudi ya normal lah. Biasa aja. Normal. Artinya ya mereka welcome, nggak ada yang aneh-aneh. Jordan segala macam. Ya, culture sih beda-beda ya. Cuma kalau secara welcoming itu bagus lah, nggak ada masalah. Jordan juga sama gitu. Kairo kan banyak juga mahasiswa Indonesia di sana. Di Al-Azhar Kairo banyak. Ketemu. Banyak teman-teman kita yang kuliah di Al-Azhar itu kadang-kadang ketemu gitu kan. Indonesia ketemu ngobrol. Ada juga yang mahasiswa itu yang dia sampingannya itu menjadi guide di Kairo itu. Cuma memang kelemahannya kalau mereka kita nggak bisa full time. Mereka kuliah saja. Itu ada ini nggak sih kayak penghubungnya atau biro jasanya kita meng-hire guide itu yang dari Indonesia untuk ke kita itu gimana proses? Ada ya. Kita punya jasanya ada ya. Jadi mereka yang ada ini nggak sih proses seleksinya untuk kita mereka tuh kita tarik untuk kita rekrut jadi ustadz atau mutaif ya. Ada nggak sih kita interview juga ada nggak sih kita? Ada. Apakah kita mempercayakan biro di sana atau gimana? Ya, artinya gini, kalau kita sudah MOU atau corporate dengan satu biro, kita punya standar dong untuk mutaif. Berarti kayak di Indonesia itu mungkin outsource-nya ya? Outsource-nya. Bukan outsource bro, jadi kayak subkon kali ya. Kita punya jemaah, oke, gue beli ini lo, beli hotel lo, atau beli misalnya jasa handling lo, tapi sekarang mutaif. Bundling. Kita bundling kan. Tapi gue maunya standar seperti ini. Contoh misalnya yang paham agama misalnya, atau misalnya tamatan. Ada yang nggak paham agama? Ada yang bukan nggak paham, tapi belum bisa lah menjadi. Padahal dia tinggal di Arab sana. Mereka kerja di sana bro. TKI gitu ya. Ada yang jadi supir. Dia sampingnya jadi mutawif. Tapi saya pernah aku pernah waktu di Madinah itu ketemu cleaning service-nya Tasikmalaya. Oh iya, marbot ya. Cianjur. Jadi kalau habis sholat subuh itu tekniknya, ini triknya nih mereka. Habis sholat subuh mereka tuh jamaah kan pada keluar semua kan, berdiri begini sapu. Sedekah. Jadi mereka berdiri sapu. Mengharapkan sedekah. Ini tampangnya ini Filipin atau Indonesia nih? Mirip-mirip ya. Mirip kan? Tanya Indonesia? Iya. Mana? Cianjur. Oh Cianjur. Iya, supir busnya pun orang-orang Iya, kebanyakan. Orang-orang kita semua. Orang Indonesia. Banyak Indonesia. Kalau pedagang-pedagangnya orang-orang Bangladesh ya. Bangladesh, Pakistan. Jadi kalau kita cleaning service, drivernya orang-orang kita sana. Jadi kayak ketemu keluarga juga. Betul. Dan mereka kadang-kadang sangat senang gitu loh. Ada kedatangan jemaah Indonesia. Mereka
berusaha menghikmat nama Allah juga kan ya. Jadi di sana luar biasa. Kalau teman-teman mau tawif, driver, bahkan marbot di masjid, kalau ada ketemu Indonesia itu senang. Masalah. Nah kita kalau bisa sih memang buat teman-teman yang nanti akan mau umroh, jangan pelit-pelit lah. Oh gitu ya. Harus siap kan. Iya, sedekah buat mereka. Sedekah buat mereka ya. Karena mereka itu kan termasuk orang-orang yang fisabilillah ya. Mereka bekerja ke sana, ya kan untuk keluarganya, ya itu menurut saya sih fisabilillah. Harapannya apa nih terkait sekarang ini kan kita nggak tahu ya corona itu bakal sampai kapan. Ya. Harapannya apa sebagai pengusaha travel? Harapannya corona cepat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau gini loh, misalnya gini, mungkin nggak sih kalau kebijakan misalnya corona itu untuk benar-benar hilang sepertinya sulit ya karena udah nggak tahu tapi nggak sulit lagi pasti nothing lah. Tapi pasti ada kekhawatiran. Pasti. Nah, tapi kan nggak mungkin juga ini akan terus-terusan dihentikan gitu. Nah, harapannya apa gitu ke pemerintah gitu supaya bisnis tetap jalan, tapi juga memperhatikan aspek kesehatan. Apa ada nggak sih dari pihak mungkin ada kayak organisasi atau ada. Jadi dia kalian tuh ngasih ke pemerintah masukan atau gimana? Ya, ada. Jadi kita itu tergabung dalam satu asosiasi. Nah, dan memang hampir semua travel itu sebaiknya bergabung dengan asosiasi. Karena informasi tentang kebijakan Saudi, kebijakan Indonesia itu cepat di situ. Dan terakhir memang ya kita meminta kepada pemerintah kita agar cepat tanggap dalam mencari informasi terkait dengan kebijakan di Saudi, khususnya untuk kapan ini dibuka. Artinya melakukan follow lah ke pemerintah Saudi. Ya tapi memang sulitnya kondisi sekarang ya, naik terus nih. Ya, jadi kalau untuk memfollow juga aku pikir pemerintah kita berat gitu, susah. Ada nggak sih mungkin planningnya mau ubah gitu travel umrohnya tapi jarang nanti mungkin negara-negara tadi seperti tetap aja bro, negara lain juga kan stop juga. Ya. Kita tuh traveling stop bro, stop traveling. Bahkan lokalnya aja kita stop kan. Mau ke Bali kita ribet nih, harus tes segala kan. Betul. Jadi memang untuk traveling, jadi bisnis traveling stop dulu sebentar. Stop sebentar. Nggak ada solusi. Nggak bisa solusi. Nggak ada solusinya. Ini hampir sama seperti kemarin kita ngobrol dengan SPN gitu, yang tidak ada solusi. Jadi karena solusinya nggak ada gitu ya. Kita nunggu waiting aja gitu ya. Jadi sambil berkreasi untuk yang lain. Iya, jadi pengusaha travel haji dan umroh ini diminta untuk mencari jalan usaha apa lagi yang bisa dijalankan. Survive ya. Tapi harapannya mudah-mudahan tahun ini bisa selesai. Bisa. Ataupun kalaupun belum selesai, pemerintah dan ada solusi. Ya, ada solusi. Ada kayak aturan yang screeningnya bagaimana, misalnya pakai masker segala macam. Protokolernya tadi pasti akan sulit ya. Ya, kayaknya sih. Tapi kita optimis lah. Optimis tidak ada caranya. Optimis ya. Oke, ini bermanfaat banget, apalagi saat ini kan kita mau haji ya, kita tahu haji ini sudah diputuskan secara pemerintah, sudah final. Tapi setuju sebenarnya. Tapi setuju ya. Setuju. Ini yang terbaik ya. Jadi kan kemarin sempat kontroversi, sempat menghujat segala macam. Jadi memang kalau secara saya teknis segala macam. Kebijakan yang sekarang ini tepat untuk tidak menghajikan dulu daripada nanti pulang-pulang. Karena kan haji ini kebanyakan orang-orang yang udah lansia. Betul. Jadi malah nanti biro jasa yang segala macam, pemerintah juga sudah tahu, kita kan salah semua. Betul. Ngasih salah nggak ngasih salah. Ya udah tahu corona tapi tetap boleh ini pulang jadi karir gitu lagi kan. Di sana klaster lagi muncul kan. Jadi malah image-nya Islam tuh malah fitnah jadi. Di sana klaster haji tahun 2020. Dulu ya. Sometimes it's slow. Kita harus berhenti dulu. Harus sehat dulu, muhasabah diri dulu. Mungkin ada yang salah nih. Mungkin terlalu ego kita kali ya. Oke bro, terima kasih ya. Thank you. Sangat bermanfaat. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan teman saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang
yang bertanya-tanya mengenai umroh, mengenai haji, gimana di sana, gimana prosedurnya segala macam, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.